Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin Abdullah ibn Abdul Muttalib wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Satu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan mengajak para sahabatnya untuk berjalan-jalan di kota Madinah. Tiba-tiba di suatu tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita yang sedang memaki-maki budaknya atau memaki-maki pembantunya. Seketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat akan hal itu, memerintahkan para sahabat untuk mengambil makanan. Dan setelah sahabat mengambil makanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan makanan tersebut kepada wanita yang sedang memaki-maki budaknya. Lalu wanita itu pun berkata, "Ya Rasul, saya ini sedang puasa, mana mungkin saya memakan makanan ini?" Lalu Rasulullah SAW berkata, "Makanlah." Sampai ketiga kalinya Rasulullah SAW memberikan makan kepada wanita tersebut, dan sampai ketiga kalinya pula wanita tersebut menolak lantaran sedang puasa. Seketika sahabat kebingungan, sehingga ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, apa gerangan yang terjadi terhadap wanita ini sehingga engkau memberikan makan, sedangkan wanita tersebut saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa? Apa gerangan yang terjadi kepada wanita tersebut, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sungguhnya wanita tersebut makan lebih baik ketimbang dia melaksanakan ibadah puasa." Artinya, kalau kita tarik kesimpulan dari kisah ini, bahwasannya melaksanakan ibadah puasa, dalam hal ini ibadah puasa Ramadan, manakala diiringi dengan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang menyakitkan seseorang, berkata kotor, berkata keji, memaki-maki, itu lebih baik dia buka. Lebih baik dia membatalkan puasa. Karena mengapa? Dengan perkataan kotor yang ia keluarkan, dengan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat ia ucapkan, memaki-maki orang lain, itu mengakibatkan hanguslah pahala puasa yang ia lakukan. Jadi percumalah orang melaksanakan ibadah puasa dari semenjak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, jikalau diiringi dengan perbuatan, perkataan, memaki-maki, membuat orang sakit hati, maka sia-sialah orang yang melaksanakan ibadah puasa. Pantas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Kam min shaimin laisa fi siyami ilal juwal atas." Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa, tetapi hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Pantas Imamul Ghazali, seorang ulama Hujjatul Islam, mengkategorikan puasa itu menjadi 3 bahagian. Yang pertama adalah puasa awam atau saumul awam. Puasa awam adalah puasa yang dilaksanakan hanya menahan lapar dan haus saja.
Dan itu bisa saja dilakukan oleh siapapun. Tetapi yang kedua, kata Imamul Ghazali, ada yang namanya puasa khas, puasa khusus. Puasa yang dilaksanakan bukan hanya menahan lapar dan haus, juga menahan daripada syahwat. Tetapi yang ia puasakan matanya. Yang ia ikut puasakan adalah telinganya dengan tidak mendengarkan berita-berita yang tidak baik. Tidak nguping. Dan mulutnya pun ia puasakan. Dengan tidak melakukan ghibah, namimah, hasud, dengki, bohong, berkata dusta. Bahkan Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya menyatakan ada 5 yang bisa menggugurkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-ghibah. Ngomongin orang, menggunjing, gosip. Yang kedua, berdusta, berbohong. Yang ketiga, namimah. Yang keempat, sumpah palsu. Dan yang kelima adalah memandang pandangan yang penuh dengan syahwat. Inilah yang mengakibatkan gugurnya pahala puasa itu sendiri. Lalu yang ketiga, kata Imamul Ghazali rahimahullah, kategori orang yang melaksanakan puasa yaitu khawasil khas. Yang ia puasakan bukan hanya menahan lapar dan haus saja, bukan hanya menahan daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa, bukan matanya saja yang ia puasakan, bukan telinganya saja yang ia puasakan, bukan mulutnya saja yang ia puasakan, bukan kaki dan tangannya yang ia puasakan saja, tetapi hatinya yang ia puasakan, pikirannya yang ia puasakan, seluruh anggota tubuhnya luar dan dalam ia puasakan. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh para anbiya, para aulia waliya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ketiga golongan tersebut, yang mana yang terdapat pada diri kita? Puasa awam, puasa khawas, atau puasa khawasil khawas? Wallahu alam bisawab. Hanya kita yang dapat menjawabnya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga hati kita, menjaga telinga kita, menjaga mulut kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa penuh dengan kekhusyuan, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.